Shalom, sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Tentu kita ada ingat ayat ini yang mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah yang digemakan itu. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, ada dua peristiwa bagaimana anak-anak Tuhan nego sama Tuhan. Yang pertama Abraham. Waktu Tuhan pengen menghancurkan Sodom dan Gomora, Abraham nego sama Tuhan. Gimana kalau ada 50 yang bertobat, 40 yang bertobat, sampai 10 yang bertobat? Kenapa akhirnya Tuhan hancurkan? Abraham berhenti nego. Abraham tidak katakan, bagaimana kalau aku saja yang membela Tuhan? Pernahkah itu terjadi? Pernah. Karena Musa, Tuhan pernah bilang kepada Musa, Musa, aku pengen hancurkan mereka bangsa ini semua. Aku akan buat keturunan dari Musa saja. Apa kata Musa? Kalau kau hancurkan mereka semua Tuhan, aku pun ikut sama mereka. Dan karena itu tidak jadi. Selanjutnya Hizkia. Tuhan sudah katakan, dia akan meninggal. Tapi Hizkia katakan, tambahkan umurku Tuhan. Yang mau saya sampaikan, omongan kita itu yang sah. Perasaan kita, pikiran kita, renungan kita belum sah sampai kita omongkan. Jadi latihanlah untuk ngomong sesuatu yang baik saat semuanya tidak baik-baik. Kalau kesehatan kita tidak baik, mungkin jantung kita tidak baik, mata kita tidak baik, dengkul kita tidak baik, perkatakan itu, jantungku jadi baik, mataku jadi baik, dengkulku jadi baik. Walaupun yang kita rasakan tidak sesuai dengan yang mau kita sampaikan. Jadi sebenarnya Tuhan akan mendengar yang kita ucapkan itu. Tapi kalau kita udah mulai sepakat, ya memang saatnya saya sudah tua, ini memang sudah gejala mau mati. Jadi dia, karena itu hari ini mulai perkatakan, aku akan sehat, segar, kuat di dalam Tuhan. Juga dalam masalah keuangan, jangan tangisin. Waktu pun keuangan kita lagi gelap, semua jatuh tempo, perkatakan Tuhan sudah menyelesaikannya. Tandanya kita percaya apa yang kita katakan, kita istirahat. Coba latihan saja. Mungkin saudara lagi sakit, latihan katakan, Tuhan sudah menyembuhkan aku. Tuhan sudah menyembuhkan aku. Dan berkali-kali kita harus ucapkan berkali-kali, bukan untuk meyakinkan Tuhan, meyakinkan diri kita. Dan kalau kita katakan Tuhan sudah menyembuhkan aku, maka kita istirahat. Arti istirahat, kita gak takut lagi tentang masalah itu. Kalau kita masih takut, ucapkan ulang-ulang. Karena waktu kita ucapkan itu, kita dengar. Siapa suka menggemakannya, kita dengar yang kita ucapkan itu. Jadi kalau saudara ingin bahagia, hari ini putuskan untuk perkatakan yang baik. Dan Alkitab mengatakan apa? Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kabar baik. Hari ini katakan kabar baik kepada sakit penyakit kita. Saya nggak tahu saudara pengen usia berapa. Katakan engkau usia panjang, sehat, segar, tidak sakit-sakitan. Keuangan saudara berkelimpahan, ucapkan itu di saat semuanya tidak sesuai dengan fakta. Karena firman Tuhan itu yang kita ucapkan itu lebih kuat daripada fakta yang ada. Juga termasuk mengampuni orang. Saudara gampang mengampuni orang. Katakan saja, aku mengasihi dia Tuhan, aku mengampuni dia. Walaupun seluruh jiwa saudara berontak, tapi nanti yang saudara omongkan itu yang jadi. Karena itu hari saya berdoa bagi saudara, biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu sehat-sehat saja. Karena Kristus menghendaki demikian. Tubuh saudara sehat, jiwa saudara sehat, dompet saudara sehat, rohani saudara sehat. Dan kita beria-ria di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan itu lebih hebat daripada semua fakta yang ada. Terpuji nama Tuhan.